Kemudian di dalam selama bagaimana supaya tidak ada kejenuhan kan gitu. Selama tidak menyampaikan materi itu kan lumayan panjang dari pagi sampai sore, kalau kita tidak kreatif pasti jenuh kan gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa merespon peserta mana yang aktif, mana yang tidak, itu biar semuanya bisa lebih semangat untuk berlatih gitu ya. Itu yang harus coba nih. Misalkan ada ice breaking. Nah, ice breaking setiap trainer itu tidak dipatok harus sama. Silahkan berkreasi ya. Ice breaking bisa di awal, di tengah, pun di akhir. Nah, kemudian ada materi bonus ya. Di dalam kelas itu ada materi bonus. Bonus itu artinya kalau materinya itu waktunya masih cukup, berarti bonus bisa disampaikan. Tapi ketika waktunya sudah memenuhi habis, bisa karena ada keterbatasan waktu di penggunaan meeting room, maka mungkin bonusnya tidak dilakukan. Nah, tapi baiknya bonusnya harus tersampaikan. Idealnya akan seperti itu. Itu untuk teknis pelaksanaan di praktiknya. Nanti kalau realnya seperti itu. Ya. Sekarang kita langsung saja ya. Silakan, siapa dulu ini? Siapa dulu, Pak Iman? Atau dari tiga teknisnya ada, teknisnya bisa disampaikan dulu Pak. Apa langsung saja buka slide gitu ya. Kalau mulai di awal ya mulai aja membukanya ya. Kalau di panduannya kan nanti ada tahapan-tahapan itu. Standarnya kalau ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada Mas PKHI, doa gitu ya. Kalau standarisasi sebagai trainer BNSP artinya sebelum kita mulai ngasih tahu ruangan ini bagaimana, kalau terjadi sesuatu ruang daruratnya kemana, begitu disampaikan di awal. Teman-teman kamu toilet ke sebelah mana? Jadi informasi di awal itu tersampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menghipnosis. Kita ada di kelas hipnosis dasar, fundamental hipnosis. Kita akan belajar apa itu teori hipnosis, sejarah dasar hipnosis, sampai bagaimana cara melakukan hipnosis dan bagaimana sih untuk mengetahui hipnosis yang dilakukan di atas panggung, kayak Romy Raphael, Uya Kuya, dan sejenisnya. Baik, nah untuk setelah kita pelajari teori-teori hipnosis, bagaimana gelombang otak, sekarang kita tiba pada materi bagaimana untuk menidurkan orang. Walau hipnosis tidak harus selalu menidurkan orang, karena hipnosis adalah self hipnosis. Jadi tahap untuk menghipnosis itu ada pertama prainduksi, atau mungkin juga ada yang bilang pre-talk, kemudian ada lagi induksi, ada lagi deepening, kemudian sugesti, dan terakhir ini terminasi. Nah, dari 5 langkah tersebut, kunci yang paling penting itu adalah di preinduksi, karena keberhasilan hipnosis sangat amat ditentukan dari preinduksi. Di mana dalam preinduksi, kita perlu mendapatkan persetujuan atau namanya hypnotic contract dari klien atau subjek dari orang yang ingin kita hipnosis. Di sini, hypnotic contract itu tidak harus selalu ditanya mau dihipnosis apa enggak, tidak harus. Dengan kita pendekatan, kita bertanya beberapa hal dan dibalas, direspon dengan baik, minimal 3 kali, itu sudah bisa dikatakan kurang lebih orang tersebut mau untuk menerima kita menjadi lawan bicaranya. Nah, kemudian kita perlu nih masuk tahap berikutnya. Kalau kita belum pernah tahu bagaimana orang ini dalam tingkat sugestibilitasnya, kita lakukan tes sugestibilitas. Tes sugestibilitas itu untuk melihat untuk melihat orang tersebut masuk dalam kategori yang mudah, dalam kategori yang gampang-gampang susah, atau dalam kategori yang susah. Kalau untuk stage hipnosis atau teknik hipnosis, tentu kita harus memilih yang mudah. Tinggalkan dulu yang gampang-gampang susah, tinggalkan dulu yang apalagi yang susah. Jadi kita hanya pilih yang mudah. Kalau untuk hipnoterapi, tes sugestibilitas ini hanya untuk menentukan jalur mana kita bisa masuk. Jadi tidak ada kata lagi mudah, susah, dan lain-lain. Selama yang tersebut mau diterapi dan setuju, kita yang perlu berusaha untuk memberikan teknik yang tepat untuk masuk ke dalam sugestibilitas yang tepat. Nah, naik ke tahap berikutnya, induksi. Induksi ini ada induksi yang shock,
shock itu kaget atau cepat atau rapid induction. Ini ditujukan untuk permainan karena efeknya ini wow secepat kilat. Kemudian ada lagi induksi yang untuk terapi, itu biasanya kita gunakan progressive relaxation. Ini benar-benar memberikan relaksasi dari ujung kepala sampai ujung kaki, hingga ia juga termasuk dalam sleep deepening, sehingga langsung bisa kita lanjutkan dengan deepeningnya. Setelah induksi, kita lanjutkan dengan deepening, yaitu bagaimana memperdalam kondisi hipnosis seorang sehingga siap untuk kita masukkan sugestinya. Karena ada beberapa sugesti ini kalau kita lihat dari gelombang otaknya itu bisa terlaksana dalam kondisi atau kondisi hipnosis tertentu. Kayak tadi kita lihat kondisi katalepsi di level sekian, kondisi amnesia di level sekian, kondisi mati rasa itu di level sekian. Jadi kita perlu memastikan deepeningnya sudah pas dan cocok untuk kita berikan sugesti yang tepat dan sesuai. Dan terakhir kita lakukan terminasi. Kita lakukan terminasi ini setelah kita berikan sugesti, kita bangunkan yang bersangkutan untuk kembali ke kondisi yang semula dengan penuh kesadaran normal, percaya diri, dan berikan motivasi yang positif. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kata orang Sunda, norolong. Wah, Lancar. Baik, berikutnya siapa? silakan. Saya sambil jalan ini gimana ya? Boleh ya? Boleh, lanjut. Boleh. Tapi sambil di jalan ini. Boleh Pak Lutfi, Ya, silakan. hati-hati Pak. Ya, Saya lihat tetap fokus. sambil jalan, saya lihat slide saya yang ada, slide yang udah ada dikasih aja ya, boleh ya? Boleh, silakan. Boleh Kak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja peta dan pikiran. Di dalam peta dan pikiran kita itu kita memiliki pikiran sadar dan juga kita memiliki pikiran bawah sadar. Nah, di antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar itu, di situ ada critical factor. Critical factor itu adalah gerbang untuk memasuki pikiran bawah sadar dari pikiran sadar. Nah, untuk menembus critical factor ini kita menggunakan teknik induksi. Sebenarnya di dalam keseharian kita sudah banyak mengalami yang namanya kondisi hipnosis pada saat kita menonton TV, pada saat kita melakukan hal sesuatu yang sifatnya fokus. Nah, maka pada saat kita untuk masuk ke dalam gerbang pikiran bawah sadar, kita melakukan induksi, kita menembus critical factor. Nah, itu kita menggunakan beberapa teknik. Nah, untuk itu juga kita dengan klien kita harus membangun building rapport. Rapport building ini kita bangun dengan kita melakukan wawancara dengan klien kita. Di situ kita mungkin membicarakan latar belakang mereka dan kita menanyakan keseharian mereka. Dan setelah itu kita melakukan tes sugestibilitas. Nah, setelah kita tahu tingkat sugestibilitas mereka, maka kita akan bisa menentukan kita akan menggunakan induksi dengan cara apa. Jika sugestibilitas mereka cukup tinggi, maka kita akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk membangun building rapport. Tapi apabila mereka mudah untuk dihipnosis, kita akan dapat melakukannya dengan cepat. Nah, untuk gelombang-gelombang pikiran orang dalam kondisi hipnosis ini, itu kalau alam bawah sadar itu masuk ke dalam kondisi kita berada di gelombang otak alfa dan theta. Nah, apabila kita masuk kita di dalam pikiran sadar, itu kita berada di beta. Nah, sedangkan di gelombang delta itu kita dalam kondisi biasanya dalam keadaan tertidur. Setelah itu tertidur. Nah, dalam proses hipnosis ini kita akan melakukan tes sugestibilitas. Setelah proses tes sugestibilitas, kita melakukan lagi induksi dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan
Setelah itu ada proses deepening. Dengan proses deepening ini kita lakukan juga dengan berbagai macam cara, dan ini juga kita bisa nanti untuk memeriksa apakah dia sudah dalam kondisi trans atau enggak. Kalau sudah dalam kondisi trans, baru kita memberikan sugesti-sugesti kepada klien. Nah, setelah itu baru kita melakukan terminasi, dan setelah itu ya selesai. Mungkin dari saya itu dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak, sedang di perjalanan Pak. Mari dalam akhir juga ini. Terima kasih Pak Lutfi. Iya, maaf Pak. Baik, bagus ya. Terakhir, silakan Pak Jazuli. Ya, terima kasih. Jadi untuk training ini saya mengambil segmen peserta trainingnya adalah ibu-ibu Kementerian Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama. Jadi segmennya ada 20 orang, semuanya adalah ibu-ibu dari Departemen Agama. Ya. Saya mulai Pak ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Banjarmasin beserta seluruh anggota yang pada kesempatan hari ini mengikuti training fundamental hipnosis. Tidak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian yang di peserta fundamental hipnosis, ya, sebelum kita memulai training, saya akan memperkenalkan diri sebagaimana di slide, ya bisa dilihat. Kegiatan saya sehari-hari yang pertama adalah konsultan masalah keluarga, parenting, dan personal development sejak 2010, dan Authorized Training Center dari salah satu lembaga di Jakarta. Nah, kemudian fasilitator Dinas P3A Banjarmasin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Banjarmasin, Dinas PPKB P3A Barito Kuala, Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan dan Banjarbaru. Kemudian narasumber Cahaya Kalbu TVRI Council, Radio RRI, Smart FM, serta training-training di instansi pemerintah, perusahaan, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian saya menjadi pendiri komunitas Ayah Kalimantan Selatan, komunitas Quranic Solution and Healing, terapi dan solusi Al-Quran. Dan alhamdulillah saya sudah menulis 3 buah buku. Yang pertama Bahagia Itu Mudah, Hypnosis is Real, dan yang terakhir 30 hari mengundang banyak keajaiban ke dalam hidup Anda. Website saya hipnoterapi.banjarmasin.site, WA 0821 4886 9567. Baik, kita langsung saja memulai fundamental hipnosis, dan kita semua karena ibu-ibu ini adalah baru pertama kali mengikuti dan tentu saja akan mengenal lebih banyak tentang jenjang di dalam LKP ILSA. Ya, LKP ILSA. Yang pertama adalah fundamental hipnosis. Nanti ibu akan setelah ini akan mendapatkan gelar non formal certified hypnotherapy. Nanti ada advanced hypnotherapy dengan gelar non formal certified hypnotherapy, master hypnotist dengan gelar non formal certified master hypnotist, dan yang terakhir bisa kalau ibu tertarik lebih mendalam maka bisa mengikuti training of trainer dan bisa menjadi certified instructor seperti saya. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga menarik ibu-ibu sekalian ya. Tentu ibu-ibu sering mendengar, ya, saya langsung cerita tentang bagaimana banyaknya hal-hal yang negatif yang muncul di televisi dan sosial media, ya sosial media ya tentang efek hal-hal yang dianggap negatif oleh masyarakat ya karena adanya oknum-oknum yang menggunakan hipnosis untuk kejahatan ya, dan ini kemudian akhirnya sebagian masyarakat menjadi takut. Nah, tetapi kita harus mengetahui bahwa
boleh di layar wajah saya, Pak Iman. Ya, jadi kita bisa mengetahui bahwa ilmu itu sebenarnya adalah netral, ya, tapi tergantung siapa orang yang menggunakannya. Jadi ibu kalau ibu tahu, misalnya ilmu teknik, ya, ilmu teknik bagus nggak ibu-ibu? Ya, tentu bagus, bisa membangun jembatan, bisa membangun jalan, dan lain sebagainya, ya. Dan itu bermanfaat. Tetapi apakah bisa untuk berbuat negatif dengan ilmu teknik tersebut? Ya, ibu-ibu jawab bisa. Ya tentu. Coba ibu perhatikan. Kalau orang bangun aspal, seharusnya aspalnya 15 cm misalnya, tapi ternyata kemudian dikorupsi menjadi 10 cm. Nah, ini akibatnya apa? Yang terjadi adalah ilmu teknik itu kalau dipandang menjadi negatif. Nah, demikian juga ilmu yang lain, ya, kedokteran, kebidanan. Adakah ibu dengar aborsi? Ya, aborsi tentu tidak boleh. Tapi ada nggak yang melakukan? Ada oknumnya. Nah, karena itu inilah tugas kita semua nanti setelah ikut pelatihan ini agar bisa bersama-sama untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa ilmu hipnoterapi itu adalah salah satu yang bisa digunakan untuk kebaikan, ya, dan kemudian bisa untuk melakukan terapi kepada orang lain. Dan secara ringkas, ya, ibu-ibu bisa melihat ya di layar ya beberapa poin-poin yang penting ya bagaimana kita bisa melakukan hipnosis kepada orang lain. Ya, yang pertama adalah kita melakukan pre-induction talk. Ya, bagaimana kita melakukan wawancara, interview kepada seseorang ya, dari namanya, alamatnya, ya, dan juga kita sekaligus membangun hubungan agar mereka lebih mudah untuk dilakukan hipnosis. Yang kedua, induction. Ya, kemudian kita melakukan induksi ya, dengan beberapa cara, baik shock induction, ya, induksi yang cepat, ataupun induksi yang agak lama seperti progressive relaxation, deep element, dan lain-lain. Kemudian ada deepening, ya. Kemudian kita lakukan beberapa teknik deepening, baik itu turun tangga, hitungan, ya. Dan setelah itu jangan lupa lakukan depth level test. Ya. Kita bisa dengan melakukan effect fixation atau kita drop hand. Dan setelah kita ketahui mereka memang sudah memasuki relaksasi yang dalam, ya, maka segera diberikan sugesti. Ya. Berikan sugesti-sugesti yang positif. Dan kalau kita di Banjarmasin ini, ya, saya menggunakan teknik yang disebut dengan hipnoreligi, yaitu bagaimana kita memasukkan nilai-nilai agama agar bisa seseorang itu bisa kita bimbing, membantu berpikir positif dan membimbing hati fokus kepada Allah. Dan yang terakhir, lakukan terminasi ya agar orang itu bisa kembali ke posisi normal. Demikian yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktikkan bersama-sama dan kita semua menjadi orang yang menjelaskan ke masyarakat bahwa ada hipnosis yang ilmiah. Demikian, terima kasih. Kalau ada kekurangan dari diri saya pribadi dan ada kebaikan, semuanya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman. Siap, semuanya keren. Ya, terima kasih Pak Jagoli, terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Pak Diki, ya.